Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun haqqat fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, para wakil kepala sekolah, ustadz, ustadzah yang berbahagia, bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu di ruangan ini ketika hampir setiap saya punya tamu di ruangan ini, orang akan melihat bukan bukunya yang banyak, bukan ini kok sekelilingnya kok pintu semuanya, tapi orang ketika masuk datang ini biasanya yang ditanyakan, ini kok ada padi dan jagung Pak Is. Nah, ada padi dan jagung seperti yang ditempel-tempel di tiang, mungkin juga di sekeliling dari tempat ini. Orang melihatnya berarti Pak Isna ini ya termasuk orang sing kejawen, kemudian mungkin juga ada hubungannya dengan soal klenik dan sebagainya itu. Kemudian saya ceritakan awal mula ada padi dan jagung ini sebenarnya sederhana sekali. Ketika suatu saat anak saya yang nomor 2 Muhammad Sirot Mujadid itu memboyong istrinya ke tempat sini, jadi istilahnya ngunduh mantu, tilik-tilian gitu istilahnya di dalam kampung. Nah, oleh anak-anak saya yang perempuan, meja-meja yang ditata di tempat ini untuk menerima tamu itu ada hiasan meja. Hiasan meja itu oleh anak-anak saya yang suruh mencarikan padi, kemudian jagung, kemudian daun cemara, kemudian ada buah dari hutan pinus. Jadi buah pinus itu yang kemudian dirangkai di atas meja semuanya. Ketika pagi-pagi selesai acara, kemudian saya bersih-bersih, saya kumpulkan padi, jagung ini kalau dibuang kok kasihan gitu. Kemudian oleh ada seorang tukang di tempat saya ini, kemudian saya minta untuk coba ditempel di tiang-tiang dan di tempat-tempat yang sekiranya memungkinkan saat itu. Akhirnya oleh tukang saya itu kemudian ini. Nah, ini orang bertanya-tanya kenapa ada jagung, ada padi. Tapi sebenarnya ada nilai filsafatnya padi itu. Padi itu makin tua makin merunduk. Nah, ini ada nilai filsafatnya sebenarnya kalau orang melihat. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an itu jelaskan bahwa ketika orang berbuat baik, kebaikan itu kemudian diilustrasikan seperti ketika orang menanam padi. Satu padi ditanam akan tumbuh ada 10, bisa tumbuh 10 batang. Masing-masing batang ini bisa membuahkan padi itu sekian bulir. Sampai kemudian ada berlipat ganda sampai 700 kali. Ya, sampai 700 kali. Ini nilai-nilai filsafatnya, dan kemudian di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan terkait dengan soal ilustrasi tentang banyaknya pahala ketika orang berbuat kebaikan. Oke, yang pertama ini sebagai ilustrasi aja, sebagai pendahuluan. Yang kedua, adik-adik,
Adik-adik ini saya melihat masih usia muda semuanya, punya potensi yang luar biasa dan telah berkhidmat untuk mengabdi di dalam dunia pendidikan. Saya ini lulusan SPG Muhammadiyah Klaten tahun 80. Begitu saya lulus adik-adik, begitu saya lulus tahun 80, bulannya Mei, karena waktu itu karena ada perpanjangan tahun pelajaran, jadi saya itu di SPG itu bukan 3 tahun, tapi 3,5 tahun, karena ada perpanjangan 1 semester dulu ketika saya masih sekolah di SPG. Kemudian setelah 3 tahun, kemudian ada kelulusan, pemerintah waktu itu membuka lowongan pekerjaan. Saya seangkatan itu jumlahnya ada 240 orang. Ketika ada lamaran CPNS, 240 itu yang lolos hanya 11 orang termasuk saya. Alhamdulillah saya lolos. Saya ditempatkan pertama kali di SD Krikilan Bayat. Di SD Krikilan Bayat. 2 bulan kemudian saya tukaran dari mutasi ke SD Gunung Gajah 2 Bayat. Jadi ada Gunung Gajah 2 Bayat. Itu kebetulan dekat rumah saya. Rumah saya aslinya Desa Dukuh, ya, Desa Dukuh, kampungnya atau dukuhnya Santren, desanya Dukuh, Kecamatan Bayat, bersebelahan dengan Gunung Gajah itu. Saya bekerja di SD Gunung Gajah 2 sampai kira-kira 19 tahun saya mengabdi menjadi guru SD di SD Gunung Gajah itu. Kemudian saya diangkat menjadi penilik sekolah. Penilik, bukan pengawas. Jadi penilik. Penilik itu untuk mengawasi pendidikan non formal. Yang pendidikan formal namanya pengawas, ya, pengawas sampai sekarang. Nah, penilik itu khusus mengawasi pendidikan non formal. Ya, di pendidikan luar sekolah, Ada lembaga-lembaga kursus, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan soal pendidikan kemasyarakatan waktu itu. Nah, saya diangkat menjadi penilik di Jogonalan. Nah, di Jogonalan. 8 tahun kemudian saya diangkat menjadi kepala UPTD. Jadi saya ini tidak melalui sampai kepala sekolah. Jadi dari guru langsung diangkat menjadi penilik waktu itu. Dan promosi saya sebagai penilik itu, adik-adik semuanya, itu ketika saya berangkat menunaikan ibadah haji tahun 97, ya, tahun 97 itu saya berangkat haji. Itu saya tidak tahu oleh kepala saya, kepala cabang dinas pendidikan waktu itu saya itu dimasukkan lamaran tanpa setahu saya itu untuk menjadi penilik waktu itu begitu. Nah, begitu saya pulang dari ibadah haji, saya baru diberitahu bahwa kemarin ada peluang untuk menjadi penilik karena terbatasnya waktu. Kemudian saya dimasukkan untuk dipromosikan menjadi penilik waktu itu. Nah, singkat cerita, adik-adik, saya bekerja menjadi kepala UPTD itu 9 tahun. 9 tahun. Nah, tahun 2015, 3 bulan sebelum terjadinya OTT, operasi tangkap tangan, OTT, Bupati Klaten saat itu, 3 bulan sebelum OTT itu saya sudah dipindah itu di Humas pemerintah Kabupaten Klaten. Kenapa saya dipindah di Humas? Saya itu basicnya guru, basicnya kepala UPTD waktu itu. Mungkin Bupati melihat saya ini punya potensi di bidang media, di bidang kehumasan. Makanya saya kemudian ditempatkan di Humas, Kasubag Analis Kemitraan Media. Status kebagian saya itu. Jadi Kasubag Analis Kemitraan Media. Tugasnya apa? Tugasnya tiap pagi saya harus membaca sekian banyak koran. Waktu itu internet belum begitu banyak, ya toh? Baru akses 1-2. Di Pemda saja internet belum terpasang. Jadi saya tiap pagi itu masih harus menganalisa media yang memuat tentang Klaten.
Jadi koran apa saja yang memuat tentang Klaten itu saya bertugas menganalis pemberitaan-pemberitaan itu. Kalau berita itu benar, berita itu betul, maka berita itu mesti harus didisposisi, direkomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh dinas mana, kasubag mana dan sebagainya. Yang kedua, kalau berita itu tidak benar, ternyata berita itu salah, itu saya punya tugas kewajiban untuk mengcounter berita itu, meluruskan berita itu. Ini tugas pertama. Tugas yang kedua, mengkoordinasikan semua wartawan media cetak, media elektronik, radio, media online. Ini saya yang ditugasi untuk mengkoordinasikan setiap hari, ya, setiap hari. Tugas yang ketiga adalah membuat rilis. Setiap hari itu bupati kemana, di mana, lagi apa, itu dibuat beritanya, membuat rilis berita. Setelah saya buat rilis berita, biasanya terus kemudian kita sampaikan pada semua media. Nah, kemudian media memuat berita-berita sehingga beritanya itu kemana-mana dan di mana-mana. Itu. Nah, kemudian yang keempat tugas saya masih diberi tugas ini, menyiapkan agenda protokoler bupati. Jadi kemana-mana mesti harus mengikuti. Saya hanya mendapatkan jatah ada 3 staf saya di humas itu. Yang setiap pagi saya harus membagi tugas itu kemana, mengikuti bupati kemana, acara apa, agenda apa, dan sebagainya. Nah, saya juga masih diserai tugas sebagai kepala RSPD. Jadi memimpin radio siaran pemerintah Kabupaten Klaten. Selain itu di Muhammadiyah, saya selaku ketua MPI, ketua Majelis Pustaka dan Informasi. Itu membawai radio RWK, radio Anda, dan radio Botani yang ada di Delanggu. Ini tugasnya MPI. Kemudian yang kedua, saya masih membawai siratmu.com. Ada siratmu.com. Kemudian TV Siratmu atau Siratmu TV yang dikelola oleh siratmu.com. Itu Pak Is yang bertanggung jawab keseluruhan acara, keseluruhan pemberitaan. Kemudian saya masih mendapatkan tugas memimpin Joglo Pos yang ada di Klaten yang sampai hari ini alhamdulillah masih bertahan, ya, masih bertahan. Banyak koran media cetak yang sampai hari ini tidak bisa bertahan karena sudah kehilangan pembacanya. Pembaca itu 85% sudah beralih ke Android. Mau pengen berita apa saja di HP penjenengan, di HP kita itu semuanya sudah komplit ada, ya, komplit ada, tidak ada yang kelewat, itu semua ada di media lewat Android. Kemudian saya juga masih memimpin portal poskita.co.id. Jadi Poskita, ini koran saya dulu zaman saya masih sebagai penilik, itu saya sudah menjadi wartawan. Saya wartawan pertama kali medianya Muhammadiyah. Dulu ada koran namanya Masa Kini. Jadi Masa Kini, markasnya di Gedung Sirat. Setiap pagi saya harus keliling di Kabupaten Klaten ini mengantar koran. Loh, terus tugasnya ngajar gimana Pak Is? Setelah ngantar koran, itu saya tugas mengajar di Gunung Gajah sana. Ya, jadi begitu. Kemudian mengkoordinasikan manajemennya dan seterusnya. Ini terkait dengan soal pengalaman adik-adik yang berhubungan dengan soal tugas dan kewajiban saya. Jadi terakhir saya purna tugas, saya pensiun tahun 2018, jadi sudah 4 tahun saya ini pensiun, itu sebagai Kasubag Analis Kemitra Media dan juga sekaligus sebagai Kepala RSPD. Saya pensiun 58 tahun, jadi usia saya sekarang ini sudah 62. Nah, ya, mudah-mudahan masih sehat terus. Ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, adik-adik,
Nah, tadi Dek Darwanto, saya diminta untuk menyampaikan bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang diidolakan anak-anak, diidolakan masyarakat, diidolakan banyak orang, itu banyak orang. Sesungguhnya adik-adik, kalau saya kebetulan punya majalah, kemarin sudah muat yang apa? Yang SMP Muhammadiyah. Karena masih ada halaman yang kosong, kemarin kemudian kita isi dari SMP Muhammadiyah Plus, itu majalahnya ini Salva, ini saya selaku staf ahlinya di sini. Nah, kebetulan kemarin juga ada materi yang apa, halaman yang kurang, halaman yang masih kosong, kemudian profilnya Pak Isna ini kemudian dimuat di sini. Nah, ini majalahnya. Ya. Karena saya hanya punya majalah ini hanya 2 itu, kemudian petugas yang di redaksi saya minta untuk diprintkan khusus yang memuat Pak Isna ini saja. Ini sudah saya printkan, nanti bisa dibagi. Nah, jadinya kayak gini, kecil. Nah, enggak apa-apa. Anak-anak muda kan nanti tetap bisa membaca, karena sekalipun kecil. Kalau Pak Is kan mesti harus pakai kaca pembesar. Nah, saya mengawali adik-adik ini yang perlu menjadi pengertian kita bersama. Saya ini hidup dari 8 orang bersaudara, masih hidup semua. Saya sebagai orang yang nomor 1 sekarang ini posisinya. Sesungguhnya bapak ibu saya itu punya anak jumlahnya 11. Tapi kakak-kakak saya yang 3 itu sudah meninggal dunia, sehingga kemudian tinggal saya dan adik-adik saya. Saya punya adik 7 saat ini, punya adik 7, dan semuanya alhamdulillah sudah menikah, sudah berkeluarga, tersebar di sejumlah daerah dan wilayah yang masing-masing sudah beranak. Dan alhamdulillah adik-adik semua, adik-adik saya semuanya ini ya insya Allah sudah mapan, ya, sudah mapan. Adik-adik mau tahu latar belakang bapak ibu saya. Bapak saya ini adik-adik tukang becak. Ya, saya setiap hari Jumat, setiap hari Ahad itu biasanya ada sejumlah abang-abang becak yang di Klaten itu datang ke sini. Saya sering menangis, mengeluarkan air mata karena saya teringat orang tua saya berprofesi sebagai tukang becak. Ketika dulu saya masih sekolah di SMP, saya SMP Muhammadiyah Bayat. Itu sering saya harus nyusul bapak saya yang mengayuh becak di Yogyakarta, naik sepeda ontel dari Bayat sana ke Jogja. Hari Sabtu sore itu setelah sekolah di SMP, saya biasanya ngontel kemudian ke Yogyakarta. Untuk apa? Minta uang. Ya, minta uang. Untuk apa? Ya, untuk makan, untuk kalau biaya sekolah insya Allah tidak masalah. Biaya sekolah itu saya mandiri. Kalau habis sekolah itu saya harus bekerja. Kalau sekarang jualan angkringan. Kalau dulu nggak ada angkringan, tapi ada orang jualan ini makanan yang ada di tenong itu disunggi begitu, kemudian pakai tiktok itu keliling kampung-kampung itu. Itu profesi saya dulu begitu. Kalau libur ada libur catur bulan, itu libur 1 minggu begitu. Biasanya saya ikut bekerja di lahan tebu, sembret daun tebu, kemudian bikin galian untuk penyemaian tebu, pabrik tebu di Gondang. Ya. Saya dulu bahkan pernah bekerja di lahan ini dulu sama. Dulu ditanami tebu, saya pernah bekerja di sini. Pernah bekerja di depannya Pak Darwanto, yang sekarang menjadi perumahan apa Pak Darwanto? Kampung Baru. Kampung Baru.
Baben. Sepanjang Baben itu dulu tanami tebu, saya bekerja di situ. Ya, bukan begitu. Nah, ini mohon maaf ya, ini saya cerita tentang latar belakang Bapak Ibu. Ibu saya ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga yang harus ngopeni 9 anak waktu itu. Jadi karena kakak saya Cer itu meninggal itu ketika saya kelas 1 SPG Muhammadiyah. Jadi saya tahu persis kakak kandung saya itu karena beliau meninggal saat melahirkan. Jadi saat melahirkan itu beliau meninggal. Kemudian saya harus membimbing, mendampingi adik-adik saya yang jumlahnya 7. Sampai akhirnya adik-adik saya ini selesai. Orang tua saya sekalipun profesinya pengayuh becak, ibu saya ini ibu rumah tangga, itu punya cita-cita semua anaknya harus lulus SMA, lulus SLTA. Saya tidak habis pikir biayanya dari mana, saya begitu. Pikiran saya, tapi orang tua itu punya cita-cita semua anaknya harus minimal lulus SMA, lulus SLTA. Kalau nanti kuliah, silahkan setelah bekerja, kemudian kuliah sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah adik-adik, begitu lulus SLTA itu, saya memberi contoh pada adik-adik saya kuliah. Jadi begitu saya diangkat menjadi guru SD tadi, di Gunung Gajah tadi, setiap sore saya kuliah, jadi dari Klaten ke Gunung Gajah itu ngontel. Naik sepeda, ngayuh sepeda. Pulang pergi, kemudian saya mondok di Klaten, kemudian sore hari saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu itu saya kuliah sampai sarjana muda. Jadi masih melewati sarjana muda. Saya punya ijazah BA, masih BA. Jadi BA. Kemudian saya meneruskan program extension itu sore hari juga untuk meluluskan S1-nya. Kemudian saya ada kesempatan mendapatkan beasiswa untuk mengambil S2 di UNS dan S2 di UMS. Jadi S2 saya itu di UNS, jurusan teknologi pendidikan TP, kemudian di UMS jurusan hukum, jadi magister hukum. Ya, sehingga adik-adik semuanya, ini adalah perjalanan saya. Jadi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tetapi ketika orang itu pertama menanamkan niatnya di dalam hatinya, itu insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga apa? Niatilah segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah SWT. Adik-adik ngajar bukan sekedar kita menjadi profesi sebagai guru, tetapi yakinlah bahwa ilmu yang kalian sampaikan kepada adik-adik itu, pada anak-anak itu pahalanya akan mengalir terus-menerus. Doa anak-anak kepada guru-guru, kepada orang tuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Sambil adik-adik monggo ngunjuk dahar yang ada. Ini dari Bu Is tadi kok menyiapkan. Nggih. Silahkan kalih disambi ya. Ada tehnya, silahkan Bu Hadi. Bu Hadi tadi, oh ya, adik-adik, nggih. Jadi ini perjalanan terkait dengan soal latar belakang. Nah, sekarang adik-adik, nanti dibaca sendiri, nggih, dibaca sendiri. Saya ingin memberikan tip kepada adik-adik supaya sekarang ini kita menghadapi dunia yang secara global dan juga regional, bahkan di sekeliling kita itu kompetisinya sudah luar biasa. Kalau orang tidak mampu berkompetisi dalam kehidupan sekarang ini, ya seperti yang pernah disampaikan oleh penyair Iqbal, ya, penyair Iqbal, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, memanage waktu, maka kita akan tergilas oleh waktu itu sendiri. Kenapa? Waktu itu kita pakai untuk beraktivitas, kita gunakan untuk tidur, kita gunakan untuk bersenda gurau, habisnya sama. Waktu itu habisnya sama, kita lalui sama. Detik jam itu sama.
Jadi tidak akan pernah detiknya itu berkurang, jadi sama. Nah, oleh karena itu kita masih harus memanfaatkan waktu. Saya ini tidak terasa, ngerti-ngerti kok wis pensiun, ngerti-ngerti kok wis umur swidak 2 tahun. Nah, oleh karena itu perjalanan waktu itu begitu cepatnya, maka kalau kita daya gunakan, tidak kita manfaatkan, waktu itu akan justru habis sia-sia. Nah, ini konsep awalnya. Jadi niatkan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adik-adik, optimislah menghadapi kehidupan itu, optimislah. Makanya saya sering menyampaikan 3 hal penting. 3 hal penting. Mulailah dari sekarang, mulailah dari diri sendiri, dan yang ketiga, mulailah dari yang sederhana. Jadi ini ada 3 tip. Mulailah dari sekarang, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang sederhana. Karena setiap orang, adik-adik, mau memulai usaha, mau memulai berkarir, mau memulai berkeluarga, itu kesulitan orang di situ. Kapan kita mau memulai? Jadi memulai itu yang sering sulit. Nah, makanya harus kita sederhanakan. Mulailah dari yang sederhana, yang kecil-kecil. Ketika kita merintis, saya teringat ketika teman-teman merintis SD Hidayah. Muridnya pertama kali itu hanya 6 anak. Kemudian hanya diajar di rumah, salah satu rumah di Gria Prima sana. Tahun kedua dapat murid 8 anak. Tapi karena kesungguhannya, adik-adik, teman-teman di Al-Hidayah waktu itu menyiapkan segala sesuatunya berbeda dengan yang lainnya, pelayanannya mempunyai giroh yang luar biasa bagi adik-adik semuanya. Ternyata kemudian sekarang menjadi seperti itu. SD Al-Hidayah itu dulu ketika saya dengan Mas Anas Yusuf, dulu sebenarnya perintisnya termasuk Mas Anas Yusuf itu. Nah, kemudian juga teman-teman dari PKS yang kemudian bergabung, bersinergi, kemudian mendirikan SD Al-Hidayah itu. Adik-adik, ini juga berdarah-darah kita merintis untuk mendirikan SMP Muhammadiyah ini, yang dulu semula SMP Muhammadiyah 13, SMP Muhammadiyah 13, yang notabene-nya tidak pernah mendapatkan murid, tidak ada murid. Kalaupun ada murid itu ya sudah sisa-sisa dari ini. Kemudian kualitasnya tidak pernah bisa ngangkat dengan SMP-SMP yang lainnya. Maka kemudian pertama anaknya Pak Sawiji. Nah, anaknya Pak Sawiji itu alumni pertama. Sehingga adik-adik ini harus diniatkan. Sama ketika adik-adik itu mau memasuki dunia baru, keluarga baru. Jadi saya itu dulu bulat nikah. Itu ketika saya konsultasi dengan sesepuh IPM waktu itu, namanya Pak Zuhri Asidiki, almarhum, rumahnya Cawas itu. Resepnya apa? Saya pengen segera nikah itu, resepnya apa? Lah kowe saya ini wis niat apa urung. Jadi niat pertama kali itu niat, adik-adik. Jadi nek urung ono niat gitu. Kalau tidak ada niat ya dicedai, ditekokke diane ya belum mau. Makanya kemudian tanamkan niat pertama kali. Kalau memang sudah siap untuk menikah. Kenapa orang tidak memasang niat dalam dirinya untuk segera menikah? Karena mungkin ada ketakutan setelah orang menikah. Justru pikiran itu harus dibalik. Pikiran itu harus dibalik. Ketika orang sudah menikah, yang dinasihatkan Kanjeng Nabi itu kan separuh dari iman kita itu sudah sempurna. Itu dengan menikah itu. Nah,
baru separuhnya. Kalau kita belum menikah itu belum separuhnya. Tapi begitu kita menikah, iman kita itu sudah lengkap insya Allah karena kita melakukan tugas dan kewajiban seperti yang disarankan oleh Kanjeng Nabi. Nah, dan yang kedua, barangkali ketakutan orang tidak menikah itu kan banyak orang, bahkan ada orang tua kalau anaknya ingin menikah itu kudu wis di gawean tetap, kudu wis duwe omah dan sebagainya. Nah, itu mesti harus dihilangkan, tidak harus begitu. Bab orang itu bisa ketika menetapkan nikah dengan seseorang, maka kemudian dari situlah kemudian muncul ada ghirah, ada keinginan, ada niat untuk membahagiakan keluarga. Ada etos kerja yang kemudian terbangun. Sehingga kemudian adik-adik, kalau sudah begitu maka kemudian orang dengan sendirinya. Maka itu yang dimaksud bahwa rezeki Allah itu akan datang, rezeki Allah itu akan menghampiri kepada kita manakala kita itu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu apa? Melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini rezeki Allah insya Allah akan mengikuti dengan sendirinya. Dan yang kedua, adik-adik, ketika orang berkeluarga barangkali, orang berkeluarga itu kan bertemunya dua orang yang berbeda. Pasti berbeda. Laki perempuan jelas. Dan yang kedua mungkin berbeda latar belakang keluarga. Mesti berbeda. Jadi jangan punya harapan ketika orang kemudian menikah, begitu menikah langsung cocok. Jangan berharap. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu justru menjadi kekayaan kita masing-masing. Disinilah kemudian orang akan timbul saling pengertian. Saling pengertian. Saling memahami. Saling pengertian, saling memahami. Saling tolong menolong, saling membantu, dan sebagainya. Sehingga kemudian tumbuh harmonisasi antara suami dan istri dengan perbedaan itu. Makanya kemudian perbedaan itu rahmat bagi apa yang pernah dinasihatkan Rasulullah, bukan saja karena perbedaan agama, perbedaan karakter, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan latar belakang ekonomi, perbedaan asal daerah. Pak Is ini kebetulan barep nomor 1 posisi. Ketika saya dulu menikah itu kakak saya sudah meninggal, berarti saya ini barep. Istri saya, Bu Istiqomah, itu anak ragil. Betapa banyaknya perbedaan anak barep dengan anak ragil. Siapa yang ragil? Nah, ragil. Yang barep? Yang barep. Nah, yang barep. Betapa perbedaannya. Kita ini dibesarkan oleh orang tua kita itu, anak barep yang kemudian diamanati oleh orang tua harus menjadi contoh bagi adik-adiknya, harus membantu adik-adiknya, harus ngomong, kalau saya dulu kecil harus ngomong adik-adik saya, harus membantu pekerjaan orang tua saya, gitu. Itu posisi anak barep begitu itu. Posisi anak ragil berbeda perlakuan dari orang tua. Nah, sehingga kemudian ada perbedaan yang sangat mencolok antara barep dan ragil. Tetapi kalau itu disadari dari awal, insya Allah itu tidak menjadi persoalan, justru menjadi kekayaan. Tumbuhnya kasih sayang, saling pengertian, saling memahami, itu menjadi hal yang dinamis dalam kehidupan berkeluarga. Orang berkeluarga, kemudian punya anak, punya anak. Kemudian, kalau orang punya anak, wiroh bekerjanya mesti harus lebih giat lagi, harus lebih concern lagi dalam rangka membina keluarga. Kebetulan adik-adik,
Kalau saya ini dari keluarga besar, kalau Bu Is itu dari keluarga kecil, Nah, makanya dalam waktu yang tidak lama lahir anak-anak saya itu 4. Nomor 1 dan nomor 1, nomor 2 normal. Jadi 2 tahun, setelah 2 tahun baru hamil, kemudian punya adik. Yang nomor 2 ke nomor 3 ini itu belum setahun Bu Is sudah hamil. Jaraknya dekat sekali, ya, jaraknya dekat sekali. Kemudian yang nomor 4 itu selisihnya jauh. 9 tahun. Jadi 9 tahun itu baru punya adik lagi, bonus. Jadi istilah saya di keluarga ini bonus gitu. Tapi anak saya yang paling ragil itu juga sering ngeleh-leh ke, wah untung ada saya ya Pi gitu. Untung ada saya. Lah kenapa kok ada? Lah kalau nggak ada saya kan Papi Mami kan sudah nggak ada temennya, kakak-kakak sudah pergi semua gitu. Oh iya gitu. Nah, tapi anak saya yang nomor 4 ini nggak mau disebut ragil. Kenapa? Anak saya itu maunya disebut nomor 4. Loh kenapa? Kok nggak ragil? Nomor 4. Kalau nomor 4 itu nanti ada nomor 5 gitu katanya. Tapi kemudian muncul nomor 5 itu cucu saya. Nomor 5 cucu saya. Nah, bagaimana kemudian selain kita saling pengertian, saling memahami, Bapak dan Ibu-ibu, yang ketiga menerapkan hidup apa adanya. Jadi nek penghasilannya 100.000, kuwi uripe ya ora kaya wong sing hasile 500.000. Jadi saya dengan istri saya itu punya pikiran kebetulan sama. Jadi ada kesetaraan dan juga punya visi yang tidak jauh berbeda. Karena apa? Latar belakang orang tua saya itu ya seperti itu tadi. Orang tuanya Bu Is ini kebetulan juga petani, ya, petani. Kemudian ibu itu pedagang. Artinya dalam konteks latar belakang keluarga tidak jauh berbeda, sehingga ada hal-hal yang bisa kita samakan dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya makan, kalau memang hasilnya itu baru sebatas lawuh sambel karo karak gitu, ya sudah saya jalani dengan istri saya. Tetapi kita punya komitmen begitu nikah, adik-adik, saya dengan Bu Is itu punya komitmen begitu nikah kita harus berpisah dengan orang tua. Tujuannya apa sebenarnya? Waktu itu tujuannya begini. Kone awake dhewe kok iji rekoso menjalani hidup itu loh, karena gajinya masih kecil waktu itu gitu. Iji rekoso, ojo nganti wong tua ki ngerti gitu. Bab kalau orang tua itu ngerti, ora ndek beras, rodok rekoso sithik itu nanti khawatir orang tua sedih. Ya. Orang tua sedih, ya, berlarut-larut gitu. Kalau orang tua sedih, nah makanya teknik saya dengan istri itu ketika awal-awal saya berkeluarga itu, kalau orang tua saya datang, baik orang tua saya yang dari Bayat maupun orang tua yang dari Semarang, dari Banyu Biru Ambarawa. Jadi Bu Is itu aslinya kelahiran Banyu Biru Ambarawa, tapi aslinya orang Klaten. Bapak Ibu almarhum itu orang dari Jatinom, Puluhan sama Kiringan. Itu masih keluarga Pak Harto PGA. Jadi itu Pak D, kalau Pak Harto almarhum kepala PGA negeri itu dulu, Pak Harto itu Pak D-nya Bu Is, ya, Pak D-nya Bu Is, keluarga dari Jatinom dulu. Tapi Bapak Ibu itu eksodus sejak tahun 54, eksodus satu kampung, pindah di daerah Banyu Biru dan pindah di Weleri. Makanya di Weleri itu ada kampung Jatinom namanya. Jadi di Weleri, Kendal, Weleri itu ada kampung Jatinom. Orang-orangnya satu kampung itu orang-orang dari Jatinom. Di Banyu Biru, ya, tempat kelahirannya Bu Is itu juga orang-orang dari Jatinom. Jadi eksodus dulu tahun 54. Nah, terus alhamdulillah kembali lagi ke Klaten. Ketemu Pak Is, Bu Is itu ketika sesama aktivis di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pak Is sebagai ketua umum IPM Klaten waktu itu, Bu Is
ketua departemen kader. Nanti saya itu kemudian dikader sama Bu Is itu. Jadi suami istri. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, jadi ini perbedaan-perbedaan itu jangan menjadi halangan, tapi justru ini menjadi potensi untuk saling memahami, saling mengerti, saling membantu, saling menolong, sehingga segala sesuatu yang dijalani itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika orang kemudian mengarungi kehidupan keluarga, ibu adik-adik, waktu itu saya setiap hari harus nguntel. Jadi saya itu nikah sudah menjadi guru selama 6 tahun. Ya, 6 tahun jadi guru, saya itu kemudian menikah. Bu Is baru menjadi guru 3 tahun. Jadi Bu Is baru menjadi guru 3 tahun, itu karena saya Bu Is itu selisihnya 3 tahunan, itu 3 tahunan. Ya. Saya menikah, saya masih menjadi guru di Mbayat. Ya. Bagaimana saya sebagai keluarga baru membangun keluarga baru sehingga kemudian saya mesti harus menjalani semuanya. Nah, tadi banyak pengalaman yang saya buat adik-adik. Kalau saya ke SD Gunung Gajah Mbayat itu setiap pagi, kebetulan waktu itu saya ngontel itu selama kira-kira 2 tahunan. Jadi saya jadi guru kan sudah 6 tahun ini menikah ini. Ketika saya sudah nikah itu saya sudah punya sepeda motor Honda CB. Elok toh. Honda CB Glatik. Wow, itu. Nah, kalau saya berangkat ngajar itu bukan langsung ke sekolahan. Saya membawa dagangan LKS. Ya. Saya mendapat dagangan LKS, banyak guru-guru saya yang juga ngajar di Pedan, di Cawas, kemudian juga di Trucuk, itu kemudian memesan LKS sebagai sarana mengajar. Waktu itu sudah ada LKS, tahun 86, 85 itu sudah ada. Saya tiap pagi membawakan LKS itu, saya kulaan di Solo. Jadi kulaan di Solo, saya sudah rigen kayak begitu. Tetapi saya kan setiap hari mosok loper LKS terus. Apa yo? Ketika kemudian saya mempelajari LKS yang diterbitkan oleh penerbit di Solo itu, saya punya pikiran, loh apa saya nggak bisa membuat LKS yang seperti ini? Mosok saya guru tiap hari ngajar, mempraktekkan ilmu ini, nulis LKS kayak begini aja tidak bisa. Saya punya tekad kemudian membuat LKS sendiri. Buat LKS sendiri. Nah, kebetulan waktu itu saya oleh percetakan, namanya percetakan sahabat. Percetakan sahabat. Itu saya diminta untuk bergabung. Nah, ketika bergabung di sahabat, CV sahabat itu adik-adik, dan saya diangkat sebagai kepala penerbitan. Yang semula baru percetakan, sekarang percetakan itu ditambah percetakan penerbit dan percetakan. Nah, sehingga kemudian dengan penerbit itu kemudian ada ide-ide untuk menerbitkan buku-buku. Nah, tulisan-tulisan saya, buku-buku LKS itu kemudian diterbitkan oleh CV Sahabat. Nah, adik-adik, seiring dengan berjalannya waktu, untuk menopang kehidupan ekonomi saya waktu itu, maka buku-buku itu kemudian menjadi sumber penghasilan yang saya dapatkan. Yang secara tidak sengaja, banyak kemudian penerbit itu menghubungi saya supaya juga dibuatkan LKS seperti itu. Materi-materi LKS yang ada. Sampai adik-adik saya harus melayani sekitar 6 penerbit. Tuh, 6 penerbit. Buku-buku saya banyak sekali diterbitkan waktu itu dalam bentuk LKS. Kemudian selain bentuk LKS ada juga bentuk buku. Saya termasuk orang perintis pertama terbitnya buku latihan ujian nasional. Dulu saya namakan Sukses Eptanas. Sukses Eptanas. Rumah saya ini adik-adik, ini hasil dari 2 buku saja.
2 buku saja saya waktu itu bisa saya gunakan untuk bisa mendirikan, membangun rumah ini. Itu karena dulu buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit itu masih royalti. Jadi saya dapat dana royalti, bukan dibeli naskah. Jadi lakunya berapa nanti saya dapat persentase dari buku yang laku. Nah, saya punya strategi. Kalau buku saya ini hanya diberi nama Muhammad Isnaini, itu orang ya ora kenal karo saya, nggak kenal dengan saya. Akhirnya apa? Saya punya strategi. Saya mintakan ke Provinsi Jawa Tengah sana. Dulu ada Kabid Dikdas namanya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Namanya Bapak Dr. Andes Haji Subarjo, rumahnya Sukoharjo. Saya datang ke Semarang. Ini buku baik Pak Barjo, tapi kalau ini namanya hanya saya, itu nanti orang nggak akan merespon begitu. Ini buku ini akan saya tulis, penulisnya Dr. Andes Haji Subarjo, MM. Baru saya di bawahnya Muh Isnaini, ya begitu. Nah, nanti Pak Barjo sekalipun tidak menulis, yang nulis saya, Pak Barjo juga akan mendapatkan royaltinya, ya begitu. Akhirnya adik-adik beliau bersedia. Akhirnya buku itu ditulis Dr. Andes Subarjo, Muh Isnaini kecil bawahnya. Itu. Buku itu laku se-Jawa Tengah. Dicetak se-Jawa Tengah, semua sekolah membeli buku itu karena itu didistribusikan lewat dinas pendidikan kabupaten masing-masing. Nah, 2 tahun berturut-turut buku itu larisnya kayak kacang goreng itu, kayak gedang goreng itu larisnya itu, sehingga saya kemudian mendapatkan bagian royalti yang bisa saya gunakan untuk membangun rumah ini. Padahal waktu itu saya masih keluarga baru. Rumah ini saya bangun tahun 88. Jadi saya nikah 86, baru 2 tahun kemudian saya sudah bisa membuat rumah, membangun rumah itu. Dari royalti 2 buku menghadapi Eptanas yang saya susun, kemudian dicetak oleh sahabat yang kemudian saya mendapatkan royalti karena sahabat juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, begitu buku-buku yang diterbitkan sahabat itu laris, Bapak dan Ibu-ibu, adik-adik, saya menulis sejumlah buku pelajaran yang diterbitkan oleh sahabat itu dulu tulisan saya. Saya yang menyusun, saya punya tim dan saya ketua tim penyusunnya. Saya menerbitkan sejumlah bukunya banyak. Buku-buku itu kemudian saya mintakan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan di Jakarta. Saya urus sendiri ke Jakarta. Piye carane buku ini mendapatkan rekomendasi? Saya bawa ke Jakarta, dikasih rekomendasi. Dengan rekomendasi itu kemudian dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bersedia kemudian membeli buku-buku itu. Bahkan sejumlah buku saya dulu masuk buku proyek namanya. Buku-buku proyek yang didanai oleh negara, didistribusikan ke sekolah-sekolah dengan gratis. Jadi dengan gratis karena sudah dibayar oleh negara buku-buku itu. Nah, sehingga kemudian menopang buku-buku itu kemudian yang menopang secara ekonomis di keluarga saya. Nah, karena waktu itu dapat royalti, adik-adik, saya nggak kepikiran anak saya besok pengen sekolah di mana, pengen kuliah di mana. Saya nggak ngerti, saya tidak punya sumber, apalagi besok saya harus semakin tua saya tidak berdaya. Saya kata begitu. Maka dana-dana dari royalti itu, adik-adik, strategi saya itu saya belikan tanah-tanah di sekitar rumah saya ini. Termasuk ini sampai di ujung sana. Masuk tanah-tanah di belakang-belakang saya itu, saya hampir punya 15 kapling. Dengan royalti yang saya dapatkan itu. Nah, begitu anak-anak saya masuk sekolah, anak saya itu nomor 1, 2, 3 itu sekolahnya minta di Jogja. Begitu lulus SMP, 3 anak saya ini sekolahnya di SMA Jogja. Kebetulan sama sekolahnya, SMA Negeri 8 Yogyakarta. Yang dekat SGM. Ya. Itu sekolah favorit di Yogyakarta itu ada 3. Satu sekolah SMA Negeri 3, kemudian SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 8. 3 sekolah ini sekolah yang
favorit di Yogyakarta. Anak-anak saya memilih SMA Negeri 8. Kenapa memilih di SMA Negeri 8? SMA Negeri 8 itu MUHI-nya sekolah negeri. Kalau sekolah swasta yang terkenal kan agamanya kan MUHI, Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1. Nah, sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta itu yang agamanya bagus itu di SMA Negeri 8. Maka anak-anak saya mintanya di SMA Negeri 8. Alhamdulillah agamanya bagus. Karena guru agamanya kebetulan orang Polan Harjo. Orang Polan Harjo. Dan orang Polan Harjo. Pelajarannya ya, pelajarannya menggunakan materi-materi dan orientasinya sambil di sambil di ayo Dik karo didahar ya. Nah, saya kan mesti membutuhkan biaya banyak. Anak-anak saya SMA-nya semuanya di Jogja, semuanya mondok di Jogja itu. Nah, pengeluaran tiap kalau hanya mengandalkan gaji saya dan gaji istri saya jelas tidak cukup. Makanya harus mengambil strategi untuk bisa menambah penghasilan itu dengan cara saya harus menulis di sejumlah buku. Saya juga berkarir di media, ya, berkarir di media. Loh Pak Is, waktu itu kan ada aturan. Pegawai negeri itu kan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan ini dan itu, termasuk menjadi wartawan. Pak Is itu pegawai negeri, itu menjadi wartawan, punya kartu pers, itu. Yang menurut ketentuan undang-undang kepegawaian sebenarnya tidak boleh. Tetapi kemudian karena saya ini juga ditugasi oleh Muhammadiyah, untuk menjadi reporter harian Masa Kini waktu itu, maka kemudian mengambil langkah kompromi. Aturannya orang itu. Tapi saya kompromi dengan Kepala Dinas Kabupaten Klaten, Pak Dr. Andes Haji Sutarto waktu itu. Saya mengambil kompromi. Saya menjadi wartawan, tetapi wartawan yang baik. Saya hanya akan memberitakan berita-berita yang baik-baik. Saya tidak akan memberitakan kasus-kasus, apalagi kasusnya Dinas Pendidikan, gitu. Jadi saya mengambil kompromi. Saya akan memberitakan kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan yang baik-baik, sehingga saya punya kontribusi terhadap dunia pendidikan waktu itu. Akhirnya diizinkan oleh Kepala Dinas Pendidikan waktu itu, sehingga saya, Bapak dan Ibu-ibu, sampai hari ini berita-berita yang setiap saya munculkan itu insya Allah semuanya berita-berita yang positif, berita-berita yang baik-baik. Karena saya punya prinsip, ghibah saja tidak boleh. Di agama Islam itu ghibah saja kan tidak boleh. Ghibah itu apa toh? Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain, tapi memang orang lain itu memang buruk betul, memang elek. Jadi diceritake memang elek gitu. Jadi itu namanya ghibah. Nek diceritake elek ning janjane ora, itu namanya fitnah. Ghibah we ora entuk, apa meneh fitnah, kan begitu. Makanya saya dalam dunia jurnalistik, dalam dunia kewartawanan, saya ini juga punya prinsip seperti itu. Ya, berita ya sing nyeneng-nyenengke. Ya, berita ya sing seneng-seneng. Jadi misalnya seperti ini. Iki yo nyenengke ta iki beritane. Ini anak Manis Renggo. Anak Manis Renggo, suaminya arsitek. Kebetulan dia punya desain. Awalnya hanya penjahit biasa. SMKK kene iki lho, Klaten iki lho. Jurusan penjahit. Dia iso jahit barang-barang. Setelah dia menjahit, kemudian dia bisa membuat model-model. Kemudian kemudian diunggah di media. Sekarang dia jadi juragan produksi baju-baju manten yang top markotop di seantero Indonesia, karena dia sudah punya portal, sudah punya media, sudah kita fasilitasi dengan ini, sehingga luar biasa. Ini sekarang sudah
di Jogja dan di Magelang. Dia kemudian sudah mengambil, dia sudah punya merek, mereknya sudah lumayan sehingga peminatnya cukup banyak. Nah, adik-adik, ini yang terkait dengan soal bagaimana untuk membangun ketahanan keluarga yang penting. Ketahanan keluarga itu memang mesti harus ditopang dari aspek ekonomi. Lah sekarang ini adik-adik sebenarnya peluang panjenengan berkarir selain berkhidmat di dunia pendidikan, ya kita ini kan juga punya kegiatan-kegiatan lain yang memiliki dampak ekonomi dalam kehidupan kita. Satu contoh misalnya, ketika orang kena dampak COVID, dagangannya ora payu, bahkan warungnya tutup itu. Padahal masakannya itu terkenal, ya, masakannya dikenal. Ya buat sajalah sekarang itu dengan bekerja sama dengan GoFood, nyata bekerja sama dengan GoRide, bekerja sama dengan ya aplikasi-aplikasi pembelian online, dan itu kemudian justru banyak peluang yang bisa kita lakukan. Ada salah seorang di Padas Karangnom Jatinom ya, Padas Karanganom Jatinom. Ya, sederhana sekali. Punya tanaman-tanaman seperti yang Pak Is karyakan ini, tapi kemudian diunggah di media sosial, kemudian ditawarkan harganya. Jadi misalnya satu polybag itu harganya cuma 10.000 gitu. Orang kan banyak meminat. Wah, tuku kembang ngomong 10.000, wis tekan ngomah dhewe wis rasah moro gitu. Maka dia membeli. Pembelian kan orang mungkin kok tuku gur siji tok. Orang membeli tanaman hias itu kan tidak hanya sekali. Akhirnya adik-adik, semua tanaman yang dimiliki itu bisa terjual habis, dan itu secara ekonomis kemudian menghasilkan. Nah, ini peluang. Sama ketika orang profesinya sebenarnya penjahit, mau penjahit loh, penjahit kok dimungke. Tetapi ketika kemudian dia menguasai teknologi, dia bisa menjual secara online, maka kemudian secara ekonomis dia luar biasa. Dan dia membuat baju itu, ditawarkan pada teman-temannya. Nek jahit ke dewe itu ora cukup 200.000 itu. Beli dia itu cukup 150. Karena dia membeli kainnya banyak, kemudian motongnya juga pakai mesin, itu cepat sekali motongnya, kemudian dijahit, ongkos jahitnya juga murah. Maka kemudian dia menjual dengan harga 150 itu sudah untung 50.000. Jadi unit cost membeli kain dengan penjahitnya itu cukup dengan 100.000. Dijuallah dia 150.000. Banyak mahasiswa fakultas kedokteran kemudian membeli baju dari dia. Secara ekonomis dia kuliah sambil bekerja sudah bisa membiayai dirinya sendiri tanpa harus memberatkan orang tuanya. Dan sekarang ini kemudian bukan saja menjadi supplier dengan teman-temannya, tapi karena sudah dikenal, kemudian dia membuat portal sendiri, kemudian dia diiklankan, bukan saja sekarang membuat baju dokter, tetapi juga membuat model-model yang lainnya. Nah, ini luar biasa. Saya baca kemarin Pak Darwanto itu baju HW ya, baju HW kita. Itu di portal ternyata ada baju HW itu, harganya yang atasan saja itu ada yang harganya 175.000, ada yang 200, ada yang harganya 225, ada yang harganya sampai 285. Tergantung jenis kainnya, tergantung jenis potongannya. Wah, ternyata ini juga dijual secara online, ini baju HW itu. Nah, ini adik-adik pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi dalam rangka membangun keluarga, untuk membangun ketahanan keluarga kita yang secara ekonomis itu memang dibutuhkan. Makanya ini kalau ada istilah di Muhammadiyah itu hidup-hidupilah Muhammadiyah,
jangan hidup di Muhammadiyah, jangan kemudian diartikan sempit. Kemudian orang tidak lagi mau menerima gaji dari sekolah, dari Muhammadiyah. Bukan begitu. Muhammadiyah itu mendorong untuk melakukan aktivitas membangun amal usaha itu secara profesional. Jadi setiap orang yang punya kontribusi di sekolah, di rumah sakit, di kantornya Muhammadiyah, bekerja, mereka ini punya keluarga, mereka ini butuh makan tiap hari, ya konsekuensinya harus ada gaji, ada honor, ada imbalan, itu tidak masalah di Muhammadiyah. Jadi pengertian hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, bukan maknanya tidak sempit seperti yang secara tekstualnya. Jadi jangan diartikan secara tekstualnya, tapi kontekstualnya Muhammadiyah ini harus profesional. Semua amal usaha Muhammadiyah termasuk sekolah-sekolah ini kalau kepengen maju dan berkembang harus dibangun secara profesional. Makanya 5 hal penting yang sering saya sampaikan pada guru-guru, keberhasilan setiap sekolah, keberhasilan lembaga pendidikan itu ada 5 kuncinya. Kunci yang pertama apa? Manajemen dan kepemimpinan. Itu ranahnya siapa? Kepala sekolah. Manajemen dan kepemimpinan, leadership and management. Itu wilayahnya kepala sekolah. Yang kedua adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Itu ranahnya siapa? Guru-guru, ustadz-ustadzah. Ya. Ini ranahnya, kegiatan KBM. Yang ketiga kuncinya adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi harus ada buku-buku banyak, Makanya kalau tahun ajaran baru di Darwanto harus direfresh. Bahwa selama 1 tahun itu anak-anak itu butuh buku ini. Dijelaskan dari awal pada orang tua wali murid. Butuh LKS ini. Itu. Karena ini sarana prasarana yang itu kembali lagi kepada anak-anak. Karena itu kebutuhan yang harus ditopang. Tidak bisa kalau KBM itu tidak ada sarana dan prasarana. Jadi bukunya apa saja sudah harus dijelaskan dari awal. Ini supaya sekolah kita berhasil. Orang koneng tengah-tengah kon tuku buku wis komplain, sambat dan sebagainya, tidak bisa. Jadi itu harus dikondisikan dari awal bahwa sekolah ini untuk bisa mencapai target ini sarprasnya harus begini dan sebagainya. Jadi selama 1 tahun itu kegiatan pendidikannya apa saja? Butuh outbound, butuh hafal materi sekian juz dan sebagainya. Ini harus ada sarana dan prasarananya. Itu harus dijelaskan dari awal supaya orang tua wali murid ini memahami sejak dari awal sehingga kemudian bisa dimengerti. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Jadi jangan diabaikan. Partisipasi masyarakat itu memegang kunci yang luar biasa dalam rangka memajukan sekolah. Jadi kalau ada partisipasi masyarakat, misalnya SMP Muhammadiyah ini kesulitan karena dulu sudah disepakati bahwa biaya selama 1 bulan itu hanya misalnya berapa? 350 itu kan untuk makan dan snack itu ya sudah cukup wih. Gue makan dan snack saja untuk 1 bulan 350 itu ya cukup itu. Apalagi unit cost sekarang barang-barang naik itu jelas ora. Makanya harus melibatkan partisipasi masyarakat. Kalau itu dijelaskan pada masyarakat, insya Allah tidak masalah. Jadi silahkan. Pripun niki Bapak Ibu-ibu, 350 dinggemangan kalian nggih snack niku mboten cukup. Upama niki snack-e mboten mawon. Nah, khusus mung dahar mawon. Lah terus mengke snack-e pripun? Snack-e niku gotong royong mawon mengke. Gotong royong, urunan utawa istilahnya sedekah snack. Digilir. Jadi hari ini siapa yang memberi snack, besok siapa yang memberi snack, saya kira itu. Kalau itu dijelaskan kepada orang tua wali murid, saya kira tidak mengapa. Yang terakhir, yang kelima, supaya sekolah itu bermutu, berkualitas, diminati orang, itu ada penampilan fisik sekolah. Ya, penampilan fisik sekolah itu penting. Jadi digagas. Jadi kalau ada ide-ide kreatif dari guru-guru, silakan aja. Jadi saya pernah melihat sekolah TK.
setiap ruangan kelas, setiap ruang kelas itu dihiasi dengan berbagai pernik-pernik. Jadi penampilan. Dan di luarnya dibangun taman-taman, ada tempat duduknya, ada tempat bacanya dan sebagainya. Ini luar biasa. Bab apa? Jadi gini adik-adik, sekolah itu sebagai rumah kedua. Ya, sekolah itu sebagai rumah kedua. Titikannya gampang. Bocah kuwi nek esuk wis geger karo mbokne bapakne, iki nek sing sekolah biasa itu, pengen gek diterke ning sekolahan. Tapi begitu teng saatnya pulang, anak itu masih kepengen tinggal di sekolahan, masih pengen bermain, masih pengen dengan gurunya, masih kepengen konsultasi, masih pengen menambah pelajaran dengan guru-gurunya. Ini tanda-tanda sederhana saja. Nah, sehingga adik-adik ini supaya ini juga dikondisikan di sekolah. Jadi penampilan fisik sekolah itu menjadi penting juga. Nah, partisipasi masyarakat bukan saja dari orang tua wali murid. Partisipasi masyarakat itu juga alumni. Nah, mulai sekarang pupung alumni ini yorong oke, Pak Darwanto. Itu sudah harus dikoordinasikan. Alumninya sapa wae, nek iki mlebu neng SMA ngendi, neng pondok pesantren ngendi, alamat nomor telepon harus selalu terpantau. Ya, harus selalu terpantau. Jika dimungkinkan ada grup WA alumni, ada yang mengkoordinasikan itu. Ada kegiatan program sekolah, apalagi nanti alumni-alumni yang sudah bekerja. Nah, ini bisa dikondisikan sehingga nanti ada kontribusi. Saya ini kebetulan masih ketua komite SMP Negeri 2 Klaten, ketua komite Espero. Saya sering mendapatkan bantuan dari para alumni-alumni yang saya koordinasikan lewat tiap-tiap angkatan itu. Ternyata partisipasi masyarakat dari alumni itu juga cukup tinggi. Bu Is kemarin di SD Bareng Lor 2, tiba-tiba datang salah seorang alumni membawa 2 laptop. Membawa 2 laptop. Harganya ya kira-kira 8 jutaan satu laptop. Ya, yang apa kuwi? Core 2 apa kuwi. Ya. Jadi tiba-tiba datang ke sekolahan, cerita sekarang ini sudah bekerja di mana, kemudian membawa serta istrinya, kemudian membawakan 2 laptop yang diserahkan ke sekolah untuk operasional sekolah. Ini alumni kalau itu di-manage. Jadi, makanya adik-adik, saya pernah teringat pesannya Ustadz Hasan Al-Barah. Al-haqqu bila nidham, yaglibul batilu binidham. Sesuatu yang hak, bila nidham, tetapi tidak di-manage. Sesuatu yang hak, al-haqqu bila nidham, sesuatu yang hak tapi tidak di-manage, tidak diorganisasi, tidak diurus, itu al-batilu yaglibul batilu binidham, akan bisa dihancurkan oleh sesuatu yang batil tetapi binidham, tetapi diorganisir. Tuh, sekarang itu yang namanya organisasi buser itu. Gawe video-video menjelek-jelekan dan itu terorganisir. Jangan dikira itu enggak terorganisir. Sesuatu yang batil tetapi terkoordinir, diragati, disponsori, itu bahkan dibuatkan skenario. Itu bisa menghancurkan sesuatu yang hak tetapi tidak diorganisir. Ya sama tuh. Awake dhewe iki mlaku dhewe-dhewe itu tidak bersama-sama, itu ya kelemahan kita nanti di situ itu. Sehingga perlu dan penting kita itu membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan cita-cita. Nah, cita-cita. Nah, memang cita-cita itu ya, cita-cita dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, cita-cita dalam kehidupan membangun amal usaha yang sama dan berkhidmat dalam rangka kemajuan yang ada di SMP Muhammadiyah di Klaten Utara ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik dengan begitu kita bisa bersama-sama membesarkan
SMP Muhammadiyah ini dengan inovasi-inovasi baru. Ada surat edaran terbaru dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pusat yang meminta kepada semua sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai dari SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia itu untuk segera melakukan inovasi-inovasi terkait dengan soal penyelenggaraan sekolah full day maupun boarding school. SMP Muhammadiyah Klaten Utara kini juga sudah melakukan rintisan-rintisan untuk itu, sehingga nanti diharapkan banyak minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah, sehingga kemudian kita tidak akan pernah kehilangan kader-kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Jadi Muhammadiyah itu mencita-citakan kader kita itu sebagai 3 kader. Kader persyarikatan untuk kelangsungan Muhammadiyah, yang kedua kader umat di masyarakat, dan kader bangsa untuk keperluan national building, pembangunan secara nasional yang secara keseluruhan ini juga meminta peran-peran dari warga Muhammadiyah. Nah, ini tidak main-main, itu sungguhnya tugas wajiban kita itu. Bahkan Bapak dan Ibu adik-adik semuanya, Muhammadiyah itu kan kayak negara dalam negara. Kita itu kan bisa punya amal usaha, amal usaha kita itu kan hampir sama dengan amal usahanya negara. Punya sekolahan, punya rumah sakit, punya toko-toko, punya divisi-divisi, punya lembaga-lembaga, tentara yang duwe tentarane Kokam, punya Pandu Hawe, punya pemuda Muhammadiyah, punya tapak suci, punya Aisyah, punya Nasyatul Aisyah, punya IMM, punya IPM, punya HW dan sebagainya, sehingga kita ini sudah kayak mengurus negara saja. Pendidikan juga kita urus, sehingga Muhammadiyah ini semakin besar, Muhammadiyah ini semakin berkembang, dan seiring dengan kemajuan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita ini. Sementara itu adik-adik, nanti profilnya Pak Is ini sebagai motivasi saja. Jadi kita orang seperti Pak Is ini membangun dari nol betul, nolnya nol besar. Tetapi karena kita sudah niat, optimis dalam rangka ibadah pada Allah, giroh kita untuk etos kerjanya, kemudian berorganisasi, ini jangan tidak serta-merta dalam rangka membantu masyarakat, membantu Muhammadiyah, sehingga insya Allah dengan begitu kalau kita niati dengan ibadah itu, rezeki Allah itu akan mengalir dengan sendirinya. Kekurangannya tentu saya mohon maaf, ya, ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Isna ini atas apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini. 3 hal kita peroleh dari storytelling, sebuah kisah perjalanan keluarga Pak Is, bagaimana dari kecil sampai kemudian sampai sekarang ini dalam perspektif keluarga, pendidikan, dan Muhammadiyah, sehingga itu telur-telurnya. Jadi kita dalam konteks keluarga sudah disampaikan, pendidikan disampaikan, Muhammadiyah disampaikan. Jadi satu kali kita bertemu mendapatkan 3 hal. Baik, ada yang perlu disampaikan, dan untuk detailnya tentang Pak Is boleh dibaca-baca ya. Saya sudah membaca karena saya dikasih majalahnya secara utuh. Ada 1-2 orang yang mau disampaikan, monggo. Silakan, monggo. Silakan. Yang berkeluarga boleh, yang belum berkeluarga juga boleh, atau keluarga baru juga boleh. Masih kurang? Kurang? Oke, kurang berapa? Monggo.
Ustazah Usfitri, Mas Yul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar, anak ketiga dari 6 bersaudara, 3 laki 3 perempuan. Dari putra Bapak Saudi Amsa dan pasangan Liati Jauh. Ya. Salah Gorontalo. Yang mungkin saya tanyakan mungkin jauh dari tema membangun keluarga dengan sakinah dan rahmah. Cuman yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana meningkatkan minat literasi anak-anak, dan dimana sekarang tidak banyak media-media untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang begitu rinci, tapi kita juga tidak boleh jauh dari yang namanya buku sebagai sumber wawasan yang faktanya sudah tidak diragukan lagi. Nah, kebanyakan di HP atau media ini masih kita jumpai berita-berita hoax gitu Bapak. Jadi yang mungkin saya tanyakan, bagaimana cara untuk meningkatkan ini literasi anak-anak yang sudah kecanduan dengan gadgetnya, khususnya di Kabupaten Klaten. Ya. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi begini, literasi anak-anak itu sekarang ini kan kita prihatin ya dengan anak-anak yang banyak kecanduan dari HP atau gadgetnya masing-masing. Ini bukan hanya keprihatinan orang tua, jadi keprihatinan semua pihak sesungguhnya. Nah sekarang